Sejahtera Indonesia, bangun bersama. Sejahtera Indonesia untuk semua. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena proses perpindahan penyakit itu ke hewan atau ke makhluk hidup tidak serta-merta sekonyong-konyong masuk. Dia butuh proses dan biasanya butuh perantara. Contoh, kalau kita bicara perantara pada saat kita di dalam kandang internal ya, itu salah satunya adalah sumber air. Sumber air ini biasanya berasal dari lingkungan kandang kita sendiri. Walaupun kadang bisa juga sumber air ini beli ya, karena airnya kurang biasanya juga beli dari luar. Tapi yang penting adalah dari sumber air itu salah satu pintu masuk membawa penyakit. Bakteri biasanya ya, kalau di sini ya. Contohnya adalah sumber air yang mengandung kontaminan kolibasilosis atau koli yang patogen. Kemudian sumber kedua adalah transmisi melalui hewan mati. Jadi di kandang kita kembali. Jadi tidak mungkin hewan mati di kandang orang ada di kandang kita, tapi poinnya hewan mati di kandang kita itu bisa menjadi sumber penyebaran transmisi antar kandang, antar flock di dalam kandang sendiri. Artinya perlu atensi terhadap setiap waktu pada saat monitor dari mulai pagi hingga malam, bahwa setiap bangkai hewan yang mati sebaiknya secepat mungkin dipindahkan keluar, diletakkan di satu wadah yang tertutup. Apakah itu bentuknya tong, apakah karung, ataukah lubang tanah, tapi tertutup sehingga tidak ada serangga seperti lalat ataupun kutu yang masuk ke situ. Yang dikhawatirkan begitu dia masuk ke menyentuh bangkai, dia akan kembali lagi masuk ke dalam kandang dan ini membawa bibit penyakit ke dalam kandang kita. Berikutnya adalah transmisi melalui peralatan bergerak. Ini juga macam-macam. Peralatan bergerak ini dari kandang ke kandang biasanya wadah tempat makan. Misalnya ada kandang kosong, kandang itu peralatannya dipindah ke kandang berikutnya, atau penambahan kandang, atau bisa juga keranjang ayam. Nah ini artinya kita juga aware bahwa peralatan bergerak di dalam kandang itu pun harus secara rutin harian selama pemeliharaan ayam itu kita desinfeksi. Dan ini biasanya juga yang terabaikan. Jadi pakai tapi tidak didesinfeksi karena kita menganggap ada di dalam kandang dan itu sudah masuk zona hijau. Nah, kemudian yang dari luar apa? Yang dari luar itu biasanya hewan liar pertama. Hewan liar ini macam-macam ya. Ada ayam kampung, ada mungkin anjing, kucing, karena apapun namanya semua hewan termasuk hewan berkaki empat itu menjadi vektor terutama bakteri salmonella. Jadi salmonellosis itu biasa tertular dari situ. Kemudian hama yang biasa kita temui di peternakan itu macam-macam. Kadang tikus ini kita paham ini juga menjadi vektor penyakit bakteri, selain juga merugikan karena dia nanti makan mengurangi porsi makan dari ayam kita. Kemudian cacing dan serangga. Serangga yang paling sering menjadi pengganggu biasanya selain kutu yang mengganggu aktivitas ayam karena ayam menjadi tidak nyaman, juga Frankie. Nah, kalau Frankie ini lebih parah karena Frankie ini mempunyai daya hidup yang lama, dia bisa sampai setahun dan dia mengkonsumsi salah satunya juga feses selain tanah dan mungkin kayu ya. Dan artinya dengan dia mengkonsumsi feses, dia bisa memindahkan bukan hanya di siklus itu, tetapi ke siklus berikutnya. Ya, karena dia daya tahan hidupnya tadi lama panjang. Jadi kalau kita bicara siklus 1 tahun, pada saat kita bicara 1 tahun itu ada 6 siklus dan kita gagal mengendalikan kutu Frankie, dan kutu Frankie itu bisa jadi di periode sebelumnya memakan feses yang mengandung virus, misalnya contohnya gumboro, dia akan memindahkan ke periode berikutnya. Karena berikutnya dia akan muncul naik ke permukaan dan masuk ke dalam siklus ayam yang kandang berikutnya. Nah, lalu tentunya karyawan, termasuk kita sendiri sebagai tamu. Ini bisa jadi juga menjadi vektor untuk memindahkan penyakit, terutama biasanya di sini mikoplasma ya, karena mikoplasma itu sangat kuat bertahan di bahan kain ya, wool, termasuk di rambut dan di alas kaki karet. Kemudian apalagi ini adalah kendaraan ya, karena kita tahu kendaraan bergerak ini pasti secara aktif, baik itu kendaraan yang kita gunakan termasuk motor, termasuk kendaraan yang mengirim pakan. Dan yang terakhir ini adalah
individu yang baru masuk, biasanya ini DOC. DOC juga sama, biasanya pada saat kita ada tidak sengaja mendapat kiriman ya vertikal transmisi mikoplasma ya dari induk. Nah, ini juga menjadi sumber penyakit dari luar. Jadi pada saat kita bicara tentang biosecurity, kita tadi memulai dari yang kita sebut terminal biosecurity. Apa yang dimaksud dengan terminal biosecurity? Aktivitas atau langkah-langkah yang dimulai pada saat kandang itu mulai kosong. Artinya individu ayam keluar baik itu panen atau afkir ya. Kalau di kandang telur biasanya dengan afkir. Nah, aktivitas apa yang dilakukan biasanya pertama adalah tentunya pembersihan semua material organik, baik itu kotoran, litter, tanah, debu, dan lain-lain. Dan ini disarankan untuk dilakukan secepat mungkin. Jadi kalau bisa sehari selesai. Dan semua material itu sama diperlakukan seperti tadi saya bicara bangkai, diletakkan di wadah yang kemudian kita tutup. Sehingga tidak ada aktivitas lalat yang menempel pada sisa atau buangan organik tadi. Dan ini sebaiknya disimpan atau diletakkan di ruang yang terpisah sehingga tidak jauh dari lokasi kandang kita. Kemudian terkait dengan semprot di kandang. Jadi pada saat kita sudah membersihkan material organik, tentunya kita perlu membilas kandang dengan menggunakan air bersih sebelum kemudian kita mencuci dengan menggunakan deterjen. Penggunaan deterjen ini tentunya kita semua paham bahwa ini bertujuan untuk membuka selubung permukaan lemak yang ada di baik itu di lantai maupun di tiang dan di tembok. Karena dengan adanya selubung lemak ini akan mengganggu proses desinfeksi atau efikasi dari desinfektan yang kita pakai. Kemudian tentunya kita lanjut dengan pembersihan semprot air bersih sebelum kemudian kita gunakan desinfektan. Gunakan pada saat proses ini, gunakan desinfektan yang memiliki aktivitas kerja atau kecepatan kerja yang sangat cepat. Artinya sebisa mungkin misalnya contoh golongan hipoklorit atau mungkin amonium quaternar itu yang digunakan. Kenapa? Karena dia kecepatan kerjanya cepat, daya bunuhnya juga luas. Nah, dan di sini kita bisa pada saat kita memilih desinfektan, kita juga perlu pertimbangkan apakah kandang ini akan dinonaktifkan selama beberapa minggu. Bedanya apa? Karena pada saat kita memilih desinfektan yang residual, itu dia bisa bertahan sampai mungkin lebih dari seminggu sampai kandang masuk lagi. Tapi kalau yang non residual, contohnya non residual itu biasanya yang hipoklorit. Jadi residunya itu, maksud saya non residual adalah residunya tidak panjang, hanya beberapa hari. Sehingga pada saat kita ngisi ayam itu sangat lama jangkanya ya. Nah ini seolah-olah kandang itu nanti akan terkontaminasi lagi sebelum ayam masuk. Ini yang perlu dipertimbangkan. Kemudian penggunaan insektisida. Nah ini juga penting, kenapa? Karena semua desinfektan yang kita gunakan tentunya tidak mampu untuk mengeliminasi baik itu bentuk dewasa maupun bentuk larva dan telur dari serangga. Contohnya kalau kita bicara tentang kutu Frankie tadi. Sehingga kita harus menggunakan preparat kimia yang mampu mengendalikan pertumbuhan atau kehidupan dari insektisida yang ada di dalam kandang. Biasanya digunakan supermetrin di sini. Ya, artinya di sini juga sama, kita gunakan justru yang residual. Kenapa? Karena sama tadi nanti akan ada waktu jeda sebelum nanti diisi ayam lagi, dan bisa jadi pada waktu jeda itu akan ada populasi kutu yang mungkin bukan berasal dari kandang kita, karena kita paham hidupnya terutama seperti Frank itu kan di dalam tanah ya, dia ngerong, bisa jadi dia pindah dari vlog satu ke vlog lain, atau bisa jadi juga malah kalau kita kandang kita bertetangga dengan kandang orang lain akan pindah dari kandang orang lain ke kandang kita. Lalu terkait dengan aktivitas yang berikutnya adalah fumigasi atau fogging. Kenapa kita melakukan fogging? Kenapa tidak cukup hanya dengan semprot desinfektan? Karena semua material di kandang, baik itu tembok, kayu maupun lantai itu pasti berpori. Dan teman-teman harus paham bahwa semua pori-pori itu tidak bisa ditembus dengan butiran atau air yang kita semprot di kandang, sehingga kita perlu membuat
eh, desinfektan itu dalam butiran yang sangat halus, dan kita biasanya menggunakan proses fogging atau fumigasi, tetapi digunakan desinfektan yang sebenarnya daya kerjanya sama dengan kalau kita melakukan penyemprotan. Jadi pilih misalnya kelompok desinfektan yang bisa dijadikan fogging ya, dicampur dengan apa namanya ya, biasa cairan untuk menjadikan dia bentuk asap. Lalu yang berikutnya jangan kita lupakan adalah pencucian semua saluran air minum yang dimulai dari toren sampai ke ujung nipel. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena kita juga harus paham semua kualitas air itu tidak sama. Pada saat kita mendapatkan air dengan kualitas poli yang tinggi, pasti dalam beberapa periode akan terbentuk biofilm sebagai hasil metabolit dari aktivitas poli tadi. Sehingga ini yang perlu kita antisipasi untuk kita flushing. Jangan sampai pada saat periode berikutnya justru kita menyimpan poli dalam pipa air minum kita. Kemudian yang terakhir ini desinfeksi lingkungan kandang, dan ini rasanya sudah umum di teman-teman melakukan ya. Nah, artinya pada saat semua proses ini sudah dilakukan, kita baru bisa mengklaim bahwa kandang kita bersih dan siap pakai untuk periode berikutnya. Namun, kembali saya ingatkan bahwa kita tidak tahu apakah kandang itu akan dipakai seminggu, 2 minggu. Artinya pada saat kandang ini dinyatakan bersih, jangan ada lalu lintas orang ataupun hewan, baik itu memindahkan alat ataupun mengisi sekan atau apapun ke kandang itu, karena kandang itu sudah dianggap steril sampai nanti individu atau DOC baru masuk. Saya lanjut dengan biosecurity harian. Apa yang dimaksud biosecurity harian adalah semua aktivitas yang dilakukan pada saat DOC itu in sampai DOC itu keluar, sampai ayam itu panen. Ya, jadi itu yang kita sebut biosecurity harian. Aktivitasnya sebenarnya hampir sama dengan yang dilakukan di terminal. Yang berbeda nanti adalah preparat desinfektannya. Kenapa? Karena pada saat kita memelihara ayam, tentunya kita harus memilih desinfektan yang tidak menyebabkan iritasi terhadap hewan. Artinya aman terhadap hewan, namun punya efektivitas yang bagus. Nah, aktivitas itu apa saja? Tentunya pertama adalah semprot harian ya. Semprot desinfektan harian ini tujuannya adalah mengencerkan kontaminan yang ada di dalam udara kandang kita. Kita tentunya tahu bahwa semua udara itu pasti salah satunya mengandung air yang melarutkan virus bakteri. Jadi pasti ada virus bakteri yang terlarut dalam udara, sehingga kita perlu melakukan desinfeksi dengan cara menyemprot ke udara. Tujuannya adalah ke udara. Caranya gimana? Kita gunakan sprayer yang aerial mistis ya. Jadi yang nozzle-nya halus dan diarahkan 45 derajat ke atas, sehingga pada saat nanti turun dia menjadi bentuk embun ke ayam. Dan pemilihan desinfektannya seperti apa? Kita gunakan desinfektan yang punya daya kerja bagus tapi aman. Biasanya digunakan di sini adalah kelompok iodin atau BKC. Lalu pembersihan peralatan yang bergerak tadi. Nah, ini juga penting. Jadi untuk pembersihan peralatan ini tentunya desinfektannya bisa yang digunakan yang tidak korosif ya, karena kita biasanya peralatan ini ada yang menggunakan logam. Kemudian personal hygiene ya. Personal hygiene ini termasuk cuci tangan, kemudian celup alas kaki atau mengganti alas kaki. Dan untuk celup alas kaki ini saya perlu ingatkan bahwa semua orang itu pada saat masuk kandang biasanya menggunakan sendal atau sepatu yang tentunya ada gelombang karet, di mana gelombang karet itu biasanya akan ada material organik, baik itu tanah ataupun sekam ya. Nah, ini yang harus disikat atau kita pakai keset, sehingga pada saat kita mencelup alas kaki ini ke wadah desinfektan, itu tidak akan mengotori airnya dan akan efektif mendesinfeksi sendal kita. Karena saya ingatkan kalau ada material organik pasti proses desinfeksi itu akan relatif tidak efektif atau turun derajat efikasinya. Lalu kita perlu juga mendesinfeksi kendaraan ya. Tentunya ini dengan celup ban ya, celup ban atau semprot dari kendaraannya. Nah, untuk material yang digunakan di desinfektan kendaraan, tentunya kita gunakan yang tidak korosif karena kita juga tidak menghendaki ini berefek terhadap kendaraan. Ini biasanya menggunakan yang biasanya menggunakan yang PKC ya, atau jangan yang iodin, yang jelas karena iodin itu cukup korosif. Nah, berikutnya desinfeksi air minum. Desinfeksi air minum ini rasa-rasanya sudah hampir semua kandang melakukan ya, dan biasanya yang digunakan klorinasi.
Walaupun ada juga desinfektan lain ya selain hipoklorit. Nah, kemudian mencegah lalu lintas hewan liar masuk, melakukan pembuangan bangkai secara rutin dan mengendalikan tikus dan serangga. Artinya pengendalian kutu yang tadi saya jelaskan pada saat terminal biosecurity itu juga tetap harus kita lakukan pada saat ternyata kita menemukan ada invasi dari kutu atau lalat di dalam kandang. Artinya kita tetap bisa jadi menggunakan insektisida. Nah, insektisida apa yang harus digunakan? Biasanya digunakan yang preparat supermetin tapi aman untuk ayam. Jadi bisa disemprotkan di ayam, di kerja kutu ya, atau bisa dicampur dengan biasanya kalau kandang itu sudah ada ayam, kita nggak mungkin nyemprot. Jadi kita bisa menggunakan media biasanya tapioka ya, tepung tapioka yang dicampur dengan supermetrin atau material insektisida tadi untuk kemudian ditabur di area yang menjadi lubang atau pintu celah masuknya itu keluar masuk tanah. Itu umumnya di mana? Diletakkan di sekeliling kandang. Jadi kandang itu biasanya ujung-ujungnya kan retak ya. Nah, ini yang kita kasih taburan tepung yang mengandung insektisida. Nah, untuk bagaimana kita pada saat memilih desinfektan dan insektisida. Saat ada wabah, tadi misalnya disebutkan saat ini belakangan ini banyak muncul kasus gumboro, banyak muncul kasus ED. Nah, pada saat kasus seperti ini, kita pilih desinfektan yang punya daya kerja cepat. Dan itu biasanya kita bisa cek di di suppliernya ya. Biasanya dia bisa kirim bahan swab dari kandang untuk diadu dengan desinfektannya dan dilihat daya kerja apakah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah, sehingga pemilihan desinfektan ini juga akan berpengaruh terhadap kecepatan kita mengendalikan virus atau bakteri yang ada di kandang. Karena pada saat wabah ini kita berpacu dengan kecepatan agen penyakit masuk ke dalam host atau tubuh ayam. Kemudian pada saat kita cuci kandang, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu memilih desinfektan yang mempunyai daya tahan atau residu yang cukup panjang karena kita berharap dia bisa bisa memprotek kandang itu sampai nanti ada individu yang masuk atau DOC yang masuk. Lalu pada saat kita bicara tentang kendaraan atau manusia, nah ini perlu kita pilih desinfektan yang tidak menyebabkan iritasi dan korosif. Tentunya kalau iritasi kita juga bicara terhadap kita sendiri. Tentunya kita tidak berharap pengunjung atau kita sendiri merasa tidak nyaman dengan desinfektan yang kita gunakan. Karena itu biasanya juga menjadi alasan teman-teman di lapangan ini nggak mau disemprot gitu ya. Jadi kenapa? Karena gatel lah, karena atau apa. Jadi ini pemilihan desinfektan ini yang perlu kita evaluasi dan kita analisa. Dan yang terakhir kalau kita bicara tentang insektisida, lagi-lagi saya bisa sampaikan bahwa kita perlu menggunakan insektisida yang punya daya kerja residual panjang dan kedua bekerja di beberapa fase karena kita paham semua insektisida itu mempunyai fase yang berbeda-beda. Pertama tentunya fase telur, dan kalau kita bicara fase telur ini kan tentunya ada selubung ya, kitin, sehingga kita harus pilih desinfektan yang bisa menghancurkan kitin selubung telurnya. Artinya pada saat kita memilih insektisida yang bekerja pada telur, kita bisa memutus mata rantai itu jauh lebih efektif dibanding hanya memutus mata rantai bentuk dewasanya, contoh lalat dewasa atau kutu Frankie dewasa. Ya, jadi siklusnya akan putus dengan semuanya, jadi langsung nol, zero. Kecuali nanti dia ada invasi lagi dari sekam liter yang masuk dari luar. Baik. Kemudian ini produk kami, jadi beberapa produk yang tadi saya sampaikan, contohnya kalau kita bicara desinfeksi untuk kandang kosong, kita memiliki Prosite dan Forsyth dengan kandungan glutaraldehid dan amonium chloride ya, dan ini dengan dosis yang berbeda-beda tergantung dengan aplikasi apa yang kita lakukan. Contoh kalau misalnya kita mau melakukan spray pada saat outbreak dan spray pada saat normal tentunya akan beda. Artinya pada saat outbreak kita butuh dosis yang lebih tinggi ya. Contohnya di sini kita pakai 20 ml per liter pada saat outbreak. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk thermal spray atau kita gunakan untuk fogging ya. Dengan dosis yang tentunya berbeda. Kemudian untuk desinfektan yang lebih ringan ya. Jadi ini yang lebih iritasinya lebih ringan, tapi tidak berarti dengan iritasi lebih ringan itu dia daya kerjanya tidak efektif. Artinya
posisinya biasanya digunakan untuk desinfeksi harian atau tadi kita sebut biosekuriti harian. Nah, ini juga sama, aplikasinya bisa digunakan untuk spray, desinfeksi air minum, atau mungkin spray untuk di pengunjung. Lalu untuk yang berikutnya ini adalah desinfektan yang kita biasa gunakan. Nah, untuk Neogen, Neogen ini adalah desinfektan non residual. Justru dia non residual. Nah, kapan desinfektan non residual ini digunakan? Justru desinfektan ini adalah yang disarankan digunakan pada saat wabah. Kenapa? Karena pada saat desinfektan ini punya daya kerja paling cepat, tapi dia non residual. Dia punya kemampuan tinggi tapi non residual. Nah, kedua, desinfektan ini bisa digunakan untuk desinfeksi air minum. Kenapa? Karena salah satu kandungannya adalah kelompok asid, ya, malic acid dan sulfamic acid. Ini yang punya kemampuan untuk meluruhkan biofilm dan dia akan mengurangi pH dari pipa atau saluran air minum. Dan kita tahu bahwa pada saat ada koli, biasanya pH itu akan menjadi basah karena koli itu biasanya alkalis, ya, sukanya, sehingga pada saat kita flushing sebenarnya kita akan menurunkan dinding-dinding dari pipa air minum ke pH yang lebih netral, dan diharapkan dengan kondisi seperti ini kemampuan koli untuk berkembang di saluran air minum itu akan berkurang. Dan Neogen ini sendiri juga bisa digunakan untuk pada saat kita punya close hose, ya, dia bisa digunakan untuk desinfeksi yang melalui cooling pad. Jadi dia bisa dicampur di cooling pad untuk desinfeksi udara. Jadi pada saat udara masuk, udara yang keluar dari cooling pad itu sudah mengandung desinfeksi. Ya. Ada semua dibahas tentang pada tadi. Iya. Jadi kendala sebenarnya karena proses itu keluar dari bawah dan lalu. Iya. Padahal kan kita masih pelana itu mulai dari 25 hari biasanya. Iya. 1 bulan masih. Kan 1 bulan. Iya. Bisa mengurangi. Kalau untuk yang Neogen nggak bisa, karena dia desinfektan, bukan insektisida. Nah, untuk yang ini, yang green top ini yang bisa, Pak. Jadi kita punya insektisida, isinya sipermetrin plus lufenuron. Nah, itu yang membedakan dengan sipermetrin yang lain. Kalau sipermetrin itu hanya membunuh dewasanya, tetapi tidak membunuh bentuk larva, pupa, dan telur. Sementara lufenuron ini yang akan mengganggu pembentukan kitin tadi, sehingga dia akan bisa mengganggu pembentukan kitin dan mematikan sampai fase telur dan larva. Nah, jadi penggunaan green top ini yang tadi saya sarankan, baik digunakan pada saat terminal biosecurity, terutama memutus mata rantai di situ, plus nanti pada saat kandang kita isi, karena bisa jadi pada saat kandang kita isi itu sebenarnya ada kutu atau cranky yang datang dari kandang orang lain. Dan ini ramah lingkungan, makanya kita sebut suppliernya menyebut, produsennya mengklaim itu green top. Jadi kalau kita bicara pestisida, ini kan kelompok pestisida, ya, Pak, ya. Pestisida itu dari kelompok yang berbahaya, biasanya dia golongannya merah, kemudian kuning dan hijau. Dan ini termasuk yang green, yang hijau, makanya dia sebut sebagai green top. Nah, untuk green top ini dia daya kerjanya tidak knockdown, ya, Bapak-bapak. Artinya tidak knockdown itu pada saat dia disemprot dan di situ ada kutu atau lalat, dia tidak langsung mati. Tapi dia residual, sehingga dia butuh waktu. Paling minimal 1 jam dia baru merespon kutu atau lalat. Untuk dia nanti berkurang aktivitasnya, pingsan, baru mati. Semakin lama, dia semakin bagus. Jadi setelah 3 jam itu biasanya matinya lebih banyak. Itu makanya kita bilang itu residual dan dia tidak knockdown. Nah, dia juga bisa digunakan untuk dusting. Jadi kalau dusting ini, tadi yang saya bilang, kandang sudah ada ayam, jadi dia dicampur dengan tepung tapioka, kita tinggal membutuhkan alat untuk mendusting, ya, aerial, kita sebutnya, nyemprot dalam bentuk tepung. Sebenarnya ini ada alatnya. Jadi kita campur, kemudian disemprotkan. Atau bisa juga di biting itu dioleskan. Jadi misalnya
ada jaring-jaring, biasanya itu tempat beristirahat lalat ya. Serangga lalat itu biasa beristirahat di jaring atau di tali atau di rumput di sekitar kandang. Jadi disarankan juga bisa lakukan semprot di jam-jam di mana serangga itu beristirahat di area yang tadi saya sebutkan. Nah, ini yang tinggal nanti tinggal kalau untuk yang baiting itu dia butuh atraktan. Contohnya gula. Jadi untuk memancing lalat datang. Jadi green top-nya ini dicampur dengan larutan yang manis, yang mungkin dicampur sirup atau gula, kemudian disemprotkan atau dibaiting di dinding. Jadi dia justru akan mengundang lalat nempel di situ. Karena yang diharapkan lalat ini nanti bersentuhan dengan si permetrinnya, Pak. Baru kemudian akan direspon. Green top ini sendiri tidak berbau ya, berbeda dengan insektisida yang lain, karena biasanya insektisida yang lain itu mempunyai aroma yang kurang nyaman untuk ayam dan manusia, dan dia bentuknya tepung, mudah dilarutkan dalam air dan tidak membentuk endapan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa siklus hidup lalat itu benar Pak, sekitar 25 hari ya, jadi 15 sampai 25 hari tergantung musim. Semakin musim lembab, panas, biasanya siklus hidupnya semakin cepat. Karena dia semakin lebih cepat melewati masa larva dan pupanya. Sementara kalau untuk Frankie, ini bisa bertahan paling lama 1 tahun. Nah, ini sebabnya yang tadi saya sampaikan bahwa kita punya risiko dalam satu siklus itu, kalau kita tidak tuntas pengendalian Frankie, kita akan mengalami resiko yang sama. Jadi misalnya kalau kasus Gumboro, kasus Coccidia, itu karena salah satu faktornya adalah kutu Frankie. Nah, untuk positioning penggunaan green top sendiri, pertama tadi sudah saya sampaikan pada saat bersih kandang, kedua pengulangannya biasanya pada saat tebar liter, Pak. Karena kenapa? Liter itu kan bersumber dari sekam yang kita tidak tahu pada saat penyimpanan itu mungkin ada juga aktivitas kutu di situ. Artinya bisa jadi sekam yang kita bawa itu mengandung telur dari kutu ya, atau telur dari Frankie. Dan kemudian pengulangan ketiga pada saat proses pemeliharaan ayam, kita masih menemukan investasi kutu di kandang. Nah, ini adalah video yang bisa saya putar untuk boiler ya, khusus. Pagi ini kita akan lanjutkan khusus fokus kepada hama peternakan Antobius atau sering dikenal dengan kutu Frankie. Namanya keren kutu Frankie. Baik, kita lihat populasi yang ada bisa di kameramen, bisa di zoom. Yang di pinggir itu populasi daripada Frankie, kemudian yang di dalam ini kenapa Frankie-nya banyak, kandang sebelahnya belum ada. Jadi kalau panennya agak bersamaan itu Frankie-nya nongol, walaupun kandangnya kosong, nggak ada ayam. Karena kan secara logika Frankie nggak ada pada saat kandang kosong, nggak ada makanan. Tapi kalau kandang sebelahnya ada ayam, Frankie-nya sebenarnya masih ada di situ. Nah, ini di dalam kandang sudah dicuci bersih, Frankie-nya udah nongol. kita campurkan sesuai dengan dosis anjuran 3 gram Dosisnya 3 sampai 6 gram per liter air ya. Ini sudah pada saat dipersiapkan. lalat itu sering masukkan, kita gunakan supermarket, sebenarnya sensitivitasnya juga akan turun. Powder. Ini nanti butuhkan Dosisnya powder ya. Naik. Sudah skip. Nah, bahkan saya ini yang salah adalah dia menggunakan kancing. Sebenarnya yang harus digunakan adalah dia menggunakan kancing. Karena kita hanya butuh menyemprotkan dia ke permukaan. Kalau buat pakai yang organ Ini 30 menit hasilnya setelah penyemprotan green top
40 WP. Jadi efektif green talk itu akan setelah mengering baru benar-benar efektif obatnya. Ini masih basah ya, tapi sudah banyak yang mati. Sudah banyak yang mati dan tidak terlalu aktif. Tadi aktif. Nanti akan tuntas mati setelah durasi 1 jam sampai 3 jam. Jadi memerlukan waktu untuk mati. Ini Rengginya masih gerak, beberapa sudah mati dan beberapa masih gerak tetapi tidak seaktif gerakannya. Yang menggerombol di dalam ini bangkai-bangkai daripada Renggi yang sebagian sudah mati. Tapi nanti tuntasnya sekitar 1 jam atau sampai 3 jam baru kelihatan hasilnya. Karena dibutuhkan mengering, tidak basah, baru sangat efektif obat daripada green talk ini. Demikian hasil pengamatan pada pagi hari ini. Terima kasih. 1 hari setelah diamati 24 jam setelah setelah 1 hari itu bergerak dan meskipun tidak ada yang masih aktif ya. Nah ini treatment yang kedua yang saya sampaikan karena kita mengurangi resiko terjadi cemaran dari sakamer masuk, jadi dilakukan insektrisida atau penyemprotan. Nah ini yang benar Pak, menggunakan yang harus dosisnya itu 3 gram per liter, 1 liter untuk 20 meter. Jadi nanti tinggal itu mengeluarkan kali berapa dibagi 20 liter dikali dosisnya. Dosis biasanya 3,5. Tapi kalau dia sudah sangat resisten bisa naik ke 8. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya ini yang kaitannya dengan, nah ini untuk yang larva ya, nanti larva dan burem. Kalau di broiler sebenarnya burem jarang ya, tapi kalau di ayam telur itu burem menjadi kendala. Saat cerah Indonesia memulai langkah, obat ternak hebat. Ini banyak burungnya Pak. Pada saat ditekan putih-putih kelihatan. Sehat cerah Indonesia untuk semua. Obat ternak Kita semprotkan di ayamnya dan karena dia aman, kita tidak perlu khawatir termakan atau terminum oleh ayam. Nah, karena dia residu, sebenarnya pada saat burung itu keluar kemudian jalan menyentuh dari bulu yang terkena insektisida, dia akan mati. Ini 1 jam itu burungnya sudah bersih. Nah ini treatment terhadap larva, ini biasanya munculnya di ayam telur ya. Menggunakan produk yang terbaik, yang obat unggul dan jadi tangguh Indonesia. Sudah diamati pergerakan larvanya sudah menurun dan sebagian sudah mati, kecuali yang di dalam. Jadi kelemahannya karena dia harus menyentuh dan larvanya itu harus naik. Jadi pada saat korek bagian dalamnya pasti nggak mati karena nggak kena kan, nggak terus keluar. Oke. Baik, untuk materi saya rasa sudah semua disampaikan.
Mungkin kita lanjut dengan diskusi. Bila ada pertanyaan. Udah lanjut. Atau teman-teman yang ada di online ada yang ditanya? Halo. Izin bertanya, Bu. Oh iya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya mengenai tentang ada satu kandang di daerah Gunung Putar, daerah Kalimantan Timur ini, Bu. Itu terkena kasus IBH. Nah, saya ingin tanyakan ini, apakah misalkan setelah panen nantinya, apakah kandang tersebut diistirahatkan dulu atau ada penerapan biosecurity untuk pembersihan kandang tersebut supaya kasus IBH ini hilang dari kandang tersebut, Bu, atau bagaimana? Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang IBH, inclusion body hepatitis, ini kan sebenarnya virus kelompok adenovirus ya, teman-teman, dia kelompok adenovirus, dan vaksinasi di boiler nggak ada. Pengendaliannya adalah sebenarnya vaksinasi dari induk, sebenarnya dari induk ya, dari induk breedingnya. Nah, di lapangan sendiri, kalau kita bicara IBH, ini termasuk virus yang sulit, benar bahwa virus ini termasuk sulit yang bisa dikendalikan lewat desinfeksi. Betul, Pak. Jadi ini yang saya sendiri belum punya pengalaman untuk pengendalian IBH ini di desinfeksi ya, Pak, karena sangat sedikit data yang menyebutkan efikasi dari desinfektan terhadap virus inclusion body hepatitis. Cuman yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kalau kita bicara inclusion body hepatitis ini sebenarnya terkait dengan karena virus ini kan target organnya salah satunya adalah sel hati ya, sel hepar. Nah, artinya kembali lagi bahwa pada saat kita mengendalikan kandang yang termuncul wabah IBH adalah mengendalikan ayam yang sakit atau bangkainya, supaya bangkai ayam ini nanti tidak mencemari kandang yang lain. Artinya ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita segera mengumpulkan bangkai ayam yang mati atau memisahkan ayam sehat dari ayam sakit. Nah, untuk IBH sendiri karena dia biasanya bukan air transmission atau bukan transmisi melalui udara, nah ini yang penyemprotan pun saya rasa tidak cukup, penyemprotan udara ya, saya rasa tidak cukup efektif untuk mengendalikan virus IBH, gitu Pak. Ya, mungkin Pak Jamal ada yang bertanya? Ya, jadi meski mengatakan terkait kasus IBH memang itu menjadi beberapa tahun terakhir memang betul yang disampaikan dulu ini untuk di broilernya atau di komersial broilernya di lapangannya itu tidak ada vaksinasi IBH ya, karena vaksinasi IBH itu hanya dilakukan di PS-nya atau di indukannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan selain tadi ya kita antisipasi untuk periode berikutnya dengan kosong kandang yang lebih panjang, itu kita juga harus kontrol vektornya. Kemudian yang kedua jangan lupa karena kejadian IBH itu bisa terulang pada saat ini kotoran sisa periode kemarin katanya juga masih ada di situ. Nah, ini jadi problem. Dan itu biasanya berulang karena memang ada banyak materi organik yang tersisa di sana. Jadi terkait biosecurity, sanitasi dan kosong kandang itu harus penting ya. Terus yang kedua, virus ini tahan terhadap desinfektan. Jadi tidak banyak desinfektan yang mampu mengendalikan 100%. Oleh karena itu ya mau nggak mau kita harus optimalkan periode kosong kandang tadi itu dengan optimal. Misalnya proses pembersihan materi organiknya, kemudian pemilihan desinfektan, kalau bisa menggunakan golongan ultraviolet ya, atau golongan ultraviolet, kembali akan kita ultraviolet. Kalau saya itu salah satu desinfektan yang bisa digunakan untuk golongan virus IBH ini. Dan untuk antisipasi pada saat ayam yang ada kalau dia menyerang hati, maka bisa diberikan sediaan seperti hepatoprotektor ya, sediaan yang vitamin tadi ya. Tadi di beberapa proteksi sudah ada. Preparat hepatoprotektor itu sendiri sebenarnya sebagai alternatif supaya regenerasi sel hati atau hepatosit itu lebih cepat. Jadi pemulihan, karena kerusakan sel hati yang disebabkan oleh inclusion body hepatitis ini biasanya cukup berat. Jadi kita hanya meringankan
gejala atau kerusakan dari sel hati itu sendiri. Begitu, Pak. Jadi kalau di kita ada Liptosave ya, yang bisa dipakai dan udah dipakai sih sebenarnya di Fincast ya. Itu yang bisa membantu mempercepat regenerasi sel hati. Begitu. Pak Ihsan, ada cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup Pak. Oke. Teman-teman yang lain, ada yang ditanya? Halo? Tidak ada? Saya kira kalau tidak ada mungkin cukup ya. Yang pasti terima kasih Ibu Rini, Pak Jamal atas diskusinya kali ini. Semoga memberi manfaat buat kita semua. Semoga ya kasus yang kemarin kita diskusikan dan kayaknya banyak sekali segera bisa normal kembali. Mungkin seperti itu. Halo? Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri diskusi kali ini. Terima kasih waktunya teman-teman, Bu Rini, Pak Jamal, tim SCI semuanya. Terima kasih tim Seva, Pak Adul. Ya, mungkin teman-teman bisa kembali ke aktivitasnya masing-masing. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua dari